Video tersebut sempat meresahkan publik, bahkan mendapat ribuan komentar dari netizen. Sebagian besar dari komentar itu mendoakan keselamatan dari Gus Idris dan mengecam aksi penembakan. Namun setelah diketahui video tersebut adalah settingan, tidak sedikit yang memberikan kecaman. Kini setelah video dugaan settingan tersebut kembali viral, Gus Idris harus siap berurusan dengan polisi akibat aksi kontroversinya. Rekayasa video demi konten yang berulang kali dilakukan Gus Idris memantik kontroversi. Lantas apa motif seorang ulama melakukan hal tersebut? Kita akan membahasnya bersama pengamat media Rahmat Bayhaqi dan Sekretaris Lembaga Talifwan Nasyir Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang, Zulham Mubarak. Saya ke Pak Zulham terlebih dahulu. Pak Zulham, tanggapannya terkait dengan video rekayasa oleh Gus Idris. Pertama saya ingin meralat Mbak, yang bersangkutan ini bukan ulama, ini penting dicatat oleh seluruh audiens khalayak di Indonesia. Yang kedua, fakta bahwa yang bersangkutan ini tidak layak disebut Gus harus saya sampaikan juga secara nasional. Karena Gus ini sebuah predikat yang istimewa bagi kami, Nahdliyin kalangan NU. Jadi bisa dibilang ini merupakan upaya fabrikasi dengan menggunakan identitas terhadap sebuah produk digital. Dan ini masalah. Ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah karena ini mulai ngetren ini. Sikap-sikap memproduksi hoax, memproduksi video-video yang kemudian bisa memicu kegaduhan. Apalagi kalau sudah pakai brand ulama, ini masalah. Dan saya seperti dipublikasikan telah melaporkan yang bersangkutan ini pada bulan Maret 2020 kepada Polres Malang. Waktu itu video hoax yang pertama. Tetapi dalam perkembangannya yang bersangkutan ini sudah meminta maaf sebenarnya kepada organisasi, kepada Nahdlatul Ulama terutama. Dan kami menerima permintaan maaf itu. Permintaan maaf itu divideokan, kemudian dipublikasikan luas oleh Mas Idris ini. Dan kami menerima itu dengan lapang dada kami menerima. Kami berharap sikap-sikapnya akan berubah seiring dengan waktu dan apa yang sudah disampaikan oleh permintaan maaf itu. Tetapi ternyata setelah beberapa waktu, terutama minggu-minggu kemarin ini kami mulai menerima lagi banyak masukan, terutama video yang viral baru-baru ini sangat mengecewakan, terutama kami bagi mewakili PJNU Kabupaten Malang. Saya sampaikan ini sangat mengecewakan. Permintaan maaf yang dulu sudah dilakukan, diberikan. Saya nyatakan bahwa kami meminta supaya kepolisian kembali memproses dengan perkara yang lain. Baik, saya ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, sebenarnya menurut Anda, untuk seorang ulama kemudian membuat suatu kontroversi, kehebohan di media sosial, belum selesai masalah yang pertama, ini sudah ada lagi masalah yang kedua. Namun lagi-lagi karena membawa embel-embel ulama, walaupun tadi dari NU sendiri Pak Zulham menyebutkan bahwa perlu ditekankan bahwa Gus Idris ini bukan ulama. Tanggapan Anda? Baik, Pak Rahmat boleh di-unmute, Pak? Oke, baik, maaf. Saya ulangi lagi bahwa sebetulnya ini terjadi bukan hanya pada ulama, ini bisa terjadi pada siapapun. Karena penggunaan YouTube itu memungkinkan semua orang bisa berpartisipasi, men-share video, membuat video, dan mengedit, dan kemudian mengambil keuntungan dari subscribers. Dan kalau misalkan kita perhatikan bahwa awal dari keinginan masyarakat untuk berpartisipasi di YouTube adalah ingin menunjukkan eksistensi yang kemudian berimplikasi kepada popularitas dan kemudian berimplikasi kepada insentif. Dan insentif ini yang kemudian menjadi banyak sasaran daripada YouTubers, ya, para pengguna YouTube, para pembuat konten dengan berbagai macam tujuan. Yang penting mereka mendapatkan insentif tadi, dan insentif bukan hanya terkait masalah berapa jumlah uang yang mereka dapatkan dari subscribers, tapi juga social insentif, kemudian political insentif dan cultural insentif. Itu juga bagian daripada apa yang dilakukan oleh para pengguna YouTube. Baik, Pak Rahmat, kalau Anda melihat orang yang membawa-bawa embel-embel ulama seperti yang dilakukan oleh Gus Idris ini, bukankah seharusnya memiliki tanggung jawab yang lebih berat dalam menyampaikan kontennya? Oh ya, jelas. Ini sekali lagi bahwa pengguna media, ya, ini bukan hanya pada ulama, tapi pada semua pengguna media, termasuk para masyarakat yang menggunakan YouTube itu juga harus wisdom, ya, harus punya kearifan, harus punya pengetahuan yang mendasar terkait apa implikasi dari penggunaan media mereka. Tapi sekali lagi dengan Ustadz Idris yang kemudian menggunakan YouTube untuk memberikan informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya, tentu ini kan bagian daripada ingin mendulang subscribers yang banyak, bahwa orang untuk dikenal itu kan, kalau tadi Mas Zulham bilang bahwa ujung-ujungnya adalah kepentingan ekonomi, ya Pak Rahmat, ya?
oh ya bukan hanya ekonomi, tapi juga ada culture apa namanya political incentive. Political incentive itu penting ya buat para ulama, misalkan ketika namanya besar dan kemudian memiliki pengaruh. Maksud saya pengaruh adalah banyak subscribers, maka di dalam iklim demokrasi subscribers itu adalah apa namanya peluang besar untuk mereka yang ingin misalkan mencalonkan menjadi kepala desa, menjadi anggota DPR. Kalau misalkan Gus Idris tidak ingin mencalonkan sebagai politisi, paling tidak kalau misalkan dilihat dari videonya yang ditembak kemudian tidak meninggal, kemudian bisa melepaskan orang yang dalam tanda petik tadi ya, apa namanya, tidak bisa melepas dari hubungan badan misalkan, itu kan dilihat sebagai sesuatu yang magis dan menjadi daya tarik bagi para politisi yang ingin mencalonkan dirinya. Dan ini